Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, gas, bismillah. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok SPAM yang beranggotakan saya, Septa Rinaldi, dengan teman saya, Muhammad Amriansyah. Di sini kami akan mempresentasikan untuk tugas CO3 mata kuliah keamanan cyber. Kami diminta untuk melakukan sebuah testing, yaitu pertama-tama kami diminta untuk melakukan install IVWA seperti berikut. Kemudian kita diminta untuk melakukan konfigurasi, beberapa konfigurasi. Selanjutnya kita akan melakukan beberapa penetration testing terhadap framework tersebut. Dalam testing ini ada beberapa testing yang akan kita lakukan. Berikut nomor 1 sampai 9 yang testing-testing yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan melakukan testing pada serangan brute force. Untuk serangan brute force sendiri adalah serangan dengan mencoba kombinasi username dan password secara berulang hingga ditemukan kredensial yang valid. Kami telah melakukan testing, memasukkan beberapa password sehingga ditemukan kombinasi username dan password admin dan passwordnya berupa password. Setelah itu sistem menerima kredensial tersebut tanpa pembatasan percobaan login. Di sini dapat kita lihat bahwa dengan tidak adanya pembatasan percobaan login, suatu username password dapat diketahui dengan melakukan berulang-ulang kali pengulangan kombinasi. Berikut merupakan bukti bahwa kami telah melakukan testing. Di sini muncul welcome to the password protected area admin dan parameter login yang terlihat pada URL berikut. Untuk kasus ini, pencegahan yang dapat kita lakukan adalah yang pertama implementasi CAPTCHA, kemudian ada thread limiting, kemudian ada akun logout, dan yang terakhir ada penggunaan password kuat dan hashing. Sehingga tidak mudah untuk diketahui kombinasi username dan passwordnya. Yang kedua, kita melakukan percobaan serangan command execution. Command execution adalah vulnerability yang memungkinkan penyerang menjalankan perintah sistem operasi melalui input aplikasi web karena input tidak divalidasi dengan baik. Di sini kami melakukan testing dengan memasukkan IP address seperti berikut. Lalu setelah disubmit, pada testing ini kita mencoba memanfaatkan celah fitur ping dengan menyisipkan perintah seperti berikut. Sehingga setelah kita masukkan, aplikasi dapat menampilkan daftar direktori server yang dimana menandakan perintah OS berhasil dieksekusi seperti berikut. Dari testing ini, untuk pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu dengan jangan mengeksekusi input user langsung. Kemudian gunakan whitelist command, kemudian ada validasi input, dan kita dapat juga menonaktifkan fungsi-fungsi berbahaya seperti berikut ini. Dan kita lakukan percobaan yang ketiga, yaitu serangan CSRF atau Cross-Site Request Forgery, yang dimana serangan ini memanfaatkan session user yang sedang login untuk melakukan aksi tanpa sepengetahuan user.
Untuk cara yang kita lakukan dengan login sebagai admin di link berikut, sehingga dihasilkan hasil seperti di bawah ini. Password admin berubah tanpa konfirmasi tambahan. Untuk mencegah terjadinya serangan seperti ini, kita dapat melakukan atau menggunakan CSRF token. Kemudian ada konfirmasi password lama. Kemudian ada validasi origin request dan menggunakan metode POST. Selanjutnya untuk yang keempat, kita melakukan testing serangan file inclusion. File inclusion sendiri memungkinkan penyerang mengakses file internal server karena input path file tidak dibatasi dengan URL lokal file inclusion. Cara melakukan testingnya, penyerang memanipulasi parameter peg pada URL dengan teknik directory transversal untuk mengakses file sensitif di dalam server. Berikut adalah bukti keberhasilan testing kami. Untuk kasus seperti ini, cara melakukan pencegahannya, kita dapat melakukan validasi dan whitelist name file, kemudian gunakan base name, dan yang terakhir, selanjutnya ada menonaktifkan include dinamis, kemudian ada juga menggunakan mapping internal. Selanjutnya ada testing dalam serangan SQL injection. SQL injection sendiri memungkinkan penyerang menyisipkan perintah SQL untuk mengakses atau memanipulasi database. Cara melakukan testingnya, kami melakukan input user ID lalu submit, sehingga menghasilkan hasil seperti di bawah ini. Untuk kasus-kasus ini, kita dapat melakukan pencegahan berupa reverse statement, kemudian ada parameterized query, selanjutnya ada validasi input, dan yang terakhir ada membatasi error database. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Samri. Oke, Mas. Baik, selanjutnya untuk yang keenam, di sini kami melakukan serangan SQL injection bagian Blin. Blin SQL injection terjadi ketika hasil query tidak ditampilkan langsung, tetapi dapat disimpulkan dari respon aplikasi. Bagaimana cara mengeksploit SQL injection yang Blin? Penyerang memasukkan payload SQL berbasis logika pada parameter user ID untuk mengamati perbedaan respon aplikasi. Nah, di sini ditampilkan keberhasilan dari vulnerable yang kita lakukan. Di sini kita mensubmit user ID-nya yaitu 1, maka antara di notice ada user ID exists in the database. Ini merupakan keberhasilan dari vulnerable yang kita lakukan. Kemudian cara pencegahannya yaitu dengan menggunakan prepared statement, parameter query, validasi input, serta membatasi error message. Oke, selanjutnya yang ketujuh, kami melakukan serangan upload. Pada di VMA kita melakukan vulnerable ke upload. Pertama kita penjelasan nih, file upload vulnerability memungkinkan penyerang mengunggah file berbahaya seperti web shell ke server. Cara melakukan exploitnya sangat mudah, yaitu dengan mengupload file dengan format JPEG atau PNG file. Di sini bukti keberhasilannya, kegagalan upload disebabkan oleh PHP-GD library yang tidak aktif. Nah, pada saat ini kita belum download library-nya, jadi kemungkinan gagal untuk upload filenya.
Tapi kalau kita download GD library-nya akan berhasil. Kemudian cara pencegahannya yaitu validasi MIMI type, membatasi ekstensi file, menonaktifkan eksekusi file di folder upload, gunakan library validasi yang aman. Oke, selanjutnya yang ke-8 yaitu melakukan serangan XSS reflected. XSS adalah celah keamanan di mana input dari pengguna langsung dikembalikan ke halaman web tanpa proses filtering atau encoding yang memadai. Cara melakukan exploit pada XSS yaitu dengan menginput kolom what's your name lalu mensubmitnya, maka di sini akan berhasil ada parameter hello Amri di mana kita berhasil untuk melakukan vulnerable-nya. Kemudian cara pencegahannya yaitu dengan melakukan HTML encoding, validasi input pengguna, serta terapkan Content Security Policy (CSP). Yang terakhir, kami melakukan serangan kepada XSS storage. Storage XSS adalah celah keamanan di mana skrip berbahaya disimpan di server atau di database, lalu dijalankan setiap kali halaman diakses oleh pengguna lain. Cara melakukan exploit sama seperti XSS, yaitu menginputkan home name dan message lalu disign ke Guessbot-nya. Seperti berikut, maka ketika kita input nama dan pesannya, lalu kita sign in, akan muncul nama dan message yang kita sign in itu. Kemudian cara pencegahannya yaitu dengan mensanitasi input sebelum disimpan ke database. Kemudian mengescape output HTML menggunakan CSP, serta membatasi karakter berbahaya. Sekian dari Terima penjelasan kasih. kami, kurang lebihnya Dan mohon maaf. Oke. terima kasih penjelasannya Mas Amri. Sekian presentasi dari kelompok spam. Kurang lebihnya semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.